Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an wa amarna bi an na'lam bi an la ilaha illahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Ba'd. Bapak Ibu yang muliakan Allah, meskipun di sini bahasa Ocu, tapi saya nggak lancar bahasa Ocunya. Kalau bahasa Payakumbuh bisa lah. Insya Allah kita akan mencoba mengkaji inti dari akidah imam-imam yang empat. Begitu juga Imam Abul Hasan Asy'ari yang kita sebut dengan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di manakah inti akidah mereka? Inti akidah mereka ada pada surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah sering dibaca ya waktu mau tahlil. Perhatikan di situ ada kalam dari Allah, fa'lam, maka ketahuilah. Itu terjemahan. Bisa juga diartikan maka cari tahulah, pelajarilah, carilah ilmu. Dalam bahasa Arab, ilmu itu bukan persepsi, beda, bukan wacana. Ilmu itu sesuatu yang menancap di dalam hati. Kalau tidak menancap di hati, tidak disebut dengan ilmu, disebut wacana. Bisa bedain ya, ini kaji lamo ya. Mal farq bainal ilm ya wal isya'ah ya wal ra'i ya. Itu perbedaan antara ilmu dengan asumsi, persepsi. Kalau Bapak Ibu saudara ikhwan akhwat fillah nonton di YouTube, nonton di TV, nonton di handphone tentang suatu persoalan, misalnya siapakah Ahlus Sunnah, muncullah macam-macam. Muncul akidah Ahlus Sunnah itu Asy'ari, muncul satu lagi akidah Ahlus Sunnah itu Salafi. Bingung nggak? Tapi itu jadi wacana, belum jadi ilmu. Ya, masing-masing bawa dalil nggak? Masing-masing bawa dalil. Ya, masing-masing mempunyai argumentasi yang kuat. Tapi kuat itu bisa diuji. Ya, nanti aja Pak, maaf Pak, nanti aja. Ya, syukuran. Waktu saya sampai Isya doang kan? Wah, harus diikhtinam ya. Kita ngambil Padang Tarap ke Padang Taro? Sungai Tarap, bukan Taro. Sungai Tarap. Jadi lafaz fa'lam, maka cari tahulah, ketahuilah. Hendaklah engkau punya pengetahuan mengenai la ilaha illallah. Ini perintah surat Muhammad ayat 19. Dari perintah itulah muncul satu ilmu, namanya ilmu akidah. Dan itu menjadi inti dari akidah imam-imam yang empat, terutama imam kita, Imam Abul Hasan Asy'ari. Yang empat itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal Hanbali. Di zaman imam yang empat ini, Imam Asy'ari belum lahir. Jadi jangan konyol bertanya, apakah Syafi'i ikut Asy'ari? Apakah akidah Syafi'i Asy'ariyah? Enggak, bukan begitu pertanyaannya, kebalik. Siapa yang duluan hidup? Yang duluan hidup adalah empat imam. Berarti orang setelahnya mengikuti imam ini. Nah, Imam Asy'ari kemudian merumuskanlah la ilaha illallah. Tapi rumusan beliau ada dua. Ada untuk orang yang suka debat, ada orang yang suka mencari rasa rohani, spiritual, kerohanian.
karena beliau juga punya guru namanya Imam Ruwaim dan Imam Junaid, dua orang sufi yang muncul di kalangan salaf. Ini hati-hati nih bapak, saudara, sahabat, nih ikhwan-ikhwan, antum hati-hati. Nanti kita yang membela sufi dituduh Syiah. Hati-hati ya ntar ya. Kita punya mauqif, punya pandangan terhadap Syiah. Ada yang menurut kita kafir, ada yang menyimpang, ada yang dekat ke ahli sunnah, namanya Zaidiyah. Itu pandangan kita jelas. Tapi nanti dipelintir Ar-Razi dan CS membela Syiah gitu. Padahal dia nggak paham yang diomongin apa. Kitab belum baca ya. Kita sebut nama imamnya dia nggak ngerti kitab imamnya. Jadi nanti gak usah khawatir nih, para ustadz tuh takut bertasawuf, takut menampilkan ajaran tasawuf karena takut dituduh sesat. Nah, padahal itu salah satu ajaran dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ketika mengajarkan lafaz la ilaha illallah ya. Suatu kali Imam Abu Zar Al-Harawi, penghafal dan periwayat Sahih Bukhari, mampir di Baghdad. Di Baghdad ada kawannya namanya Daruqutni. Daruqutni ngajak ketemu seorang imam namanya Baqillani. Baqillani ini murid dari Bahili, Bahili murid dari Asy'ari, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari murid dari As-Saji, As-Saji murid dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal murid dari Imam Syafi'i. Nyambung nggak? Nyambung. Kita ulang-ulang biar hafal. Saya dari awal datang ke Riau baca itu, tapi yang hafal siapa? Hafal nggak? Nggak hafal dia. Nggak hafal juga. Udah kita ulang ya. Yaudah saya aja yang hafal ya, antum ingetin aja. Antum nikmati aja. Baqillani ini beliau memodifikasi ajaran salaf dalam kalam-kalam yang lebih tertata, yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam ini dibawalah oleh Imam Abu Zar Harawi. Jadi dia mampir di Baghdad, dia pergi ke Haramain Mekah Madinah. Di sana dia mengajar Sahih Bukhari dan dibarengi ngajar akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Gurunya siapa dia? Imam tadi Abu Zar Harawi, Baqillani. Baqillani gurunya siapa? Al-Bahili. Al-Bahili gurunya siapa? Asy'ari. Abu Zar Al-Harawi meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dan itu riwayat Bukhari, bagaimana yang disebut la ilaha illallah versi Ahlus Sunnah. Dulu di Jawi-Jawi saya pernah bahas hadis ini. Semoga ada lupa ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah harrama 'alan nar. Allah akan mengharamkan dari atas neraka untuk menyentuh. Siapa yang disentuh? Man qala la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah. Di sini ada teknik akidah Ahlus Sunnah, warisan keruhanian. Lafaz setelahnya min qalbihi au min nafsihi. Yang dia baca dari dalam kolbunya atau nafsihi dari jiwanya. Jadi ada dua makom yang diterima baca la ilaha illallah. Ada orang baca la ilaha illallah tapi tidak diterima, tetap dikejar oleh neraka. Kenapa? Karena lain di lidah, lain di kolbu. Lain di lidah, lain di nafs. Nah, kolbu itu wilayah batin. Manusia itu ada zahir, ada batin, ada lahir, ada batin. Ada zahirnya. Zahir manusia adalah tubuh ini dan nafs, jiwa. Tubuh ini ujungnya syahwat, jiwa ujungnya akal. Saya bedakan? Berarti ketika Nabi berkata, yaitu orang yang baca la ilaha illallah dari kolbunya, jika tidak sanggup sampai kepada kolbu, cukup dari
akalnya. Itu paham ya? Yang dari akal inilah yang diajarkan di madrasah, di pesantren, di zawiyah, di dayah, di surau dulu. Nggak tahu sekarang masih apa tidak. Karena kita dengar juga ada madrasah tarekat, tapi dia buat madrasah sekolah yang diajarkan akidah Wahabi, uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Tarekatnya nggak ada masalah, tapi sekolahnya punya kurikulum nggak benar. Kenapa? Bingung mau cari kitab apa. Ikut kurikulum yang modern dikit, ternyata kurikulumnya bermasalah. Nah, bagaimana cara baca la ilaha illallah dengan akal? Ya, dengan akal dulu baru pakai kolbu ya. Mau? Kalau pakai kolbu datang ke Surau Sulu. Tapi teorinya ntar kita kasih, tenang aja ya. Kelamaan, udah akhir zaman, udah banyak yang dirukhsah. Dulu Bapak harus datang ke kita, sekarang kita datang yang Bapak. Dari akal, bagaimana cara secara akal? Akal itu sifatnya cuma dua, menerima, nolak. Isbat, nafi, itu akal. Maka akal kita itu kalau ngeliat orang, wah ini bukan teman saya, oh ini teman saya, begitu. Itu sifat akal. Benar nggak? Pertama ketemu orang, wah kayaknya nggak cocok nih, padahal cocok. Karena akal itu dia punya sensor yang kurang gede. Di sini ada 10% di sini. Padahal ada otak di sini di belakang yang 45 lebih gede. Ya, otak kanan, otak kiri lebih besar. Karena akal ini menolak dan menerima dan menolak, ulama kita mentafsirkan dari lafaz la ilaha illallah dibagi dua biar gampang. La ilaha menolak, illallah menerima. Gampang nggak? Nanti kalau dikasih sifat 20 kan kelamaan, Ustaz. Jadi kita kasih yang gampang. La ilaha. Apa arti ilah? La tidak, ilaha Tuhan. Ya. Tuhan terjemahan basic. Terjemahan lanjut apa? Ilah. Kita kalau senang dengan seseorang, kita bilang alahtu ilaih. Aku senang kepadanya, aku suka kepadanya. Maka ilah salah satu maknanya adalah yang disuka. Kalau orang Melayu dulu sama orang Minang itu kan bahasa mirip. Tuju, dituju, ketuju, tahu sama tak? Betul, ketuju den. Ya betul. Saya ke Palembang dulu buka manuskrip sama. Tiada yang dituju, ketuju. Ada teksnya di situ. Syekh Fakhruddin namanya. Dia menulis terjemah la ilaha illallah begitu. Berarti tujuan, maksud itu beda dengan tuju dalam bahasa Melayu lama. Dalam bahasa Melayu lama, tuju itu artinya suka. Berarti la maksuda, kalau maksud kan yang disengaja, yang diniatkan. Jadi arti ilah itu banyak sekali. Tiada Tuhan yang disembah. Satu, apalagi? Coba dihafalkan. Tiada Tuhan yang disembah. Satu. Yang kedua, tiada yang dituju, disukai. Itu maknanya tuh. Ada makna yang lain. La fa'ila illallah. Tiada yang berbuat mengatur alam semesta kecuali Allah. Allah sekarang lagi mengumpulkan kita di sini. Itu Allah yang bekerja. Hilangkan iradah diri, kehendak, wah ini saya yang hebat, saya yang soleh. Hilangkan itu, katakan ini gerakan dari Allah, ini anugerah dari Allah. Udah dapat tuh. La ilaha illallah. Tiada yang menggerakkan, tapi itu ketinggian. Turun dulu. Tiada yang aku cinta kecuali Allah. Dah. Kalau cinta kepikiran nggak? Suka inget nggak kalau cinta?
Ya, betul. Cinta seseorang, antum inget gak? Cinta akhwat Pak Ikhwan. Kalau kita cinta seseorang, kita kepikiran terus, ingat terus bawahnya. Maka ciri-ciri orang sudah cinta kepada Allah, sudah jatuh cinta kepadanya, itu sering melafazkan namanya. Maka belajar cinta itu dipraktekkanlah oleh guru-guru tua kita dulu. Sebut namanya di kolbu. Sebut namanya di kolbu. Siapa namanya? Allah. Apa dalilnya? Ustadz, gak boleh zikir dengan Allah, Allah, Allah. Itu pendapat siapa? Kan pendapat Ibnu Taimiyah. Gak ada dalilnya itu. Ibnu Taimiyah ngomong, Allah itu bukan kalimat yang sempurna. Benar gak Ustaz? Apakah betul Allah bukan kalimat yang sempurna? Adakah kalam yang tidak sesempurna lafaz Allah? Oh, itu bukan suatu kalimat, itu baru satu kata. Adakah di Quran kalimat begitu? Di Quran itu justru dalil yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah untuk mengatakan tauhid uluhiyah wa sifat, itu dalilnya apa? Surat, misalnya surat Luqman, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika mereka bertanya siapa pencipta langit dan bumi, katakanlah Allah. Itu satu kalimat itu. Katakanlah titik dua Allah. Satu kata itu sama dengan satu kalimat. Karena kalimat Allah itu kependekan dari jumlah sebelumnya, lafaz sebelumnya. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Dipangkas kalimat itu cukup Allah. Makanya dulu di surau-surau suluk itu orang zikirnya Allah, Allah. Bid'ah nggak Pak? Masih bilang bid'ah? Udah ngaji sama saya masih bilang bid'ah? Ya nggak paham-paham juga berarti. Ya. Apalagi dalilnya? Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Rabbmu, surat Taghabun ayat 8. Sebutlah nama Tuhanmu, penciptamu. Siapa nama Tuhan kita? Allah. Ayat pertama turun. Hafal nggak? Hafal lagi nih. Ayo, apa ayat pertama turun? Iqra bismi rabbik. Bacalah. Itu bi jangan diartikan dengan, itu taukid, penekanan. Bacalah nama Rabbmu, gitu arti aslinya. Cuma dalam terjemahan bi itu diterjemahkan dengan, padahal maksudnya bacalah Rabbmu. Siapa Rabbmu? Nama Rabbmu Allah. Itulah zikir awalnya Nabi. Nabi awal-awal masuk Gua Hira itu zikirnya Iqra bismi rabbik. Ismur Rabb Allah. Kalau di surau disebut Ismuz Zat. Kalau dalam ilmu ma'rifat disebut Ismul Jalalah. Ya. Ismul Jalalah. Disebut juga Al-Ismul Azam, nama agung. Jadi biar tidak disentuh oleh neraka, minimal pikiran amalisan sejalan. Bisa gak? La ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah, tiada yang berhak dituju, tiada yang dicinta, tiada yang perlu diingat, tiada tempat bergantung kecuali Allah. Udah gitu. Bisa gak memasukkan makna itu? Harus pakai talqin zikir. Ini isyaratnya belum boleh. Nanti ada masa talqin zikir jamaah begini, dibolehkan semua. Tapi bukan sekarang Pak masanya. Kapan saya nggak tahu. Antum boleh ntar ngamalin, boleh nanti. Tapi nanti Pak ya, nanti. Kapan nantinya? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu mendadak. Mencabut ilmu biqabdil ulama, dengan ulama banyak meninggal. Kalau nanti ulama yang meninggal baru kita bagi-bagi aja tuh zikir. Ya. Baru dibagi-bagi zikir. Kalau sekarang ulamanya masih hidup. Di sini masih ada surau suluk kan? Ya ngaji ke surau suluk lah.
ya, belajar zikirnya, belajar ilmu nafsnya, la ilaha secara akal, belajarnya di sekolah. Nah, jadi dua hal ini harus dipadu. Di pesantren kita belajar la ilaha Allah dari kitab, itu kitab Dusuqiyah, mensyarah akidah Sanusiyah, hanya untuk menjelaskan la ilaha illallah, nggak lebih Pak. Di surau ada nggak zikir la ilaha 70.000? Ada kan? Ada, tanya ke orang-orang suluk tuh. Itu ada di kitab Dusuki, Pak. Tapi sayang, orang-orang belajar kitab Dusukiyah sekarang ngejek orang surau suluk. Ah, ngapain zikir banyak-banyak, tergila gitu. Zikir hitung-hitung. Lah dia belajar kitab Dusuki tapi kok nggak baca sampai selesai. Tanda kalau belajar kitabnya nggak beres. Jadi sekarang ahlus sunnah pun belum tentu beres ahlus sunnahnya. Manhajnya belum matang-matang amat. Maka kemudian kita jadi kerepotan juga ya menghadapi yang begini. Maka perlu kita agak sedikit humble juga, nggak usah jual-jual mahal ilmu-ilmu beginian. Nah, baca dengan lidah, pikiran kita mengatakan tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Sesuai pikiran dengan lisan, udah Allah jaga ntar matinya. Baru sesuai pikiran sama lisan. Tapi itu berat, Pak. Orang-orang yang zikir dengan pikirannya, pikiran banyak pikiran. Sahih. Antum pikir kalau sholat pakai pikiran, sholatnya jalan-jalan. Allahu Akbar. Pikirannya jalan-jalan nggak? Pasti itu. Tapi kalau sholat pakai kolbu cuma mau satu, maka kolbu tuh nggak bisa poligami, Pak. Yang bisa poligami cuma ini. Jadi orang yang poligami itu banyak akal itu. Emang akalnya banyak gitu calon nih. Tapi kalau kolbu maunya cuma satu, nggak mau yang lain kecuali Allah, udah. Bahkan Allah pun tidak rela di kolbu ini ada selain namanya. Nama kita pun Allah tidak rela. Akunya dirimu Allah tidak terima. Yang diterima cuma aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu yang Allah terima. Karena di Quran yang ngomong aku itu Allah. La ilaha illa ana. Hei Musa, tiada yang berhak disembah kecuali ana. Jadi Allah menyebut dirinya ana. Maka kita dalam zikrullah la ilaha illallah harus hilang si ana itu. Diri kita itu harus hilang. Kalau enggak dapat rasa, Pak. Rasa apa? Kita nggak nyari rasa. Rasa menjadi hamba. Rasa menjadi hamba itu hilangkan cerdas, hilangkan pintar, hilangkan kesibukan duniawi. Itulah filosofi kenapa dulu orang kalau suluk tuh pakai apa namanya di sini Pak Kades? Tutup pala itu, Pak. Sorban. Canggih amat bahasanya. Ya, ada begitu Pak dulu. Jadi ridaknya ini dipakai untuk di atas, biar pandangannya tidak lebih daripada kakinya. Filosofinya begitu, ya. Nah ini versi lain nih, karena kalau versi yang tadi di MUI bisa pusing di sini tar. Saya nyebut nama-nama kitab di sono tadi ya, bener ya. Baik. Jadi membaca la ilaha illallah dengan akal, artinya akal kita sadar bahwa kita sedang membaca. Itulah yang dimaksud dalam Al-Quran. Janganlah kamu sholat sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan gitu. Maksudnya saya sadar saya lagi bicara, saya sadar saya lagi ngomong, saya sadar lagi membaca la ilaha illallah. Itu kalau pakai akal. Ya, Imam Asy'ari karena berguru kepada Imam Ruwain, berguru kepada Imam Junaid, maka dia dapat rasa yang lain. Kalau di sini kan capek, la ilaha illallah, sampai itu lelah itu. Karena pikiran kita emang maunya banyak, mau ini, mau itu. Maka sholat yang pakai pikiran, mau dia ustadz, mau dia kiai, kalau dia sholat dengan pikiran, pasti pikirannya jalan-jalan. Ya, maka sholatlah dengan
wajjahtu, dengan aku hadapkan wajah kolbuku. Kolbu itu maunya cuma Allah, nggak mau yang lain. Dia dikasih ke yang lain nggak mau, ntar tambah keras. Jadi kolbu itu ngambek. Tahu ngambek apa bahasa manggo? Monggo apa manggo? Monggo lesa mojo bahasa pekumbuh. Jadi kolbu itu manggo, bahasa Arabnya qaswah. Summa qasat qulubukum, lalu kolbunya menjadi kesat. Monggo, kolbunya ngambek. Kenapa? Dia dikasih yang bukan bagiannya. Kolbu itu jangan diajak mikirin dunia, dia nggak mau. Kolbu itu hanya mau menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, gak lebih. Nama Nabi, gak lebih. Bahagianya akal dengan berpikir, bahagianya kolbu dengan berzikir. Bisa dihafal tuh, ya. Maka orang yang bisa menggabungkan dua hal ini, sa'id tam, dia bahagia sempurna. Tapi di atas itu masih ada lagi atam, ada lagi. Cuma kita nggak boleh buka, ya. Sampai ke kolbu boleh dibuka. Kolbu kerjaannya apa? Kolbu itu kerjaannya dua, Pak. Di hikam disebutkan Iqbal, idbar, mirip-mirip kayak akal. Iqbal menghadap, menerima. Idbar membelakang. Kolbu itu cuma maunya menghadap Allah, kalau tidak dia mengeras. Kalau dia menghadap Allah, maka dia jadi lentur, disebutlah qalb. Kolbu itu sesuatu yang lentur. Disebut nama Allah, dia tersentuh. Disebut nama Allah, dia merinding. Itu kolbu, Pak. Si kolbu itu, kolbunya bergetar, merindingnya keluar. Bisa begitu emang. Itu rahasia Allah di kolbu. Makanya Allah pandang bukan kopiah, bukan saya begini, bukan saya pakai sarung. Yang dipandang kolbu lagi ngapain nih. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala maklum sama kita, Allah maafkan juga lah kita, ya. Yang penting Bapak mau ikut majelis. Majelis apa? Majelis enggak semua majelis. Majelis yang menghantarkan kolbu kepada zikrullah. Maka kalau di surau-surau suluk, Pak, kalau kita ceramah itu pada merem semua. Tahu merem kan? Itu bukan tidur. Ya, jangan tersinggung kalau ceramah di situ. Itu biasa, itu standar. Ya, emang begitu caranya. Nah, kolbu menghadap, membelakangi. Bagaimana cara supaya kolbu kita menghadap kepada Allah? Ba'a caranya. Ini kalau dibuka ntar marah mursyid sama saya nih. Udah sampai situ aja dulu, tanya jawab dah. Ya, cukup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Tafadhol.